Hai, ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas Vedic Astrologi untuk Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok. Ada beberapa nih yang saya mau highlight. Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Ahok ini kalau kita lihat kan dalam hal komunikasi sering memunculkan emosinya atau sering terlihat emosi. Kemudian terkadang juga berapi-api gitu ya, dan sebentar bisa tenang, sebentar nanti naik lagi emosinya. Ini terlihat jelas di Vedic astrologinya di rumah ketiganya. Rumah ketiga ini bicara tentang salah satunya adalah House of Communication. Di sana itu ada Moon dan rasinya adalah Scorpio dan rasi lordnya adalah Mars. Nah, kalau ada Moon di rumah ketiga berkaitan dengan komunikasi, memang dominan emosinya, dan juga bisa disebut ada mood swing. Mungkin bahasa Indonesianya adalah perubahan mood gitu ya dalam hal komunikasi. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Ahok ini dalam berkomunikasi memang banyak memunculkan emosinya, dan juga terkadang menurun emosinya, nanti tiba-tiba bisa naik lagi. Ini terlihat banget ya di Vedic astrologi di rumah ketiga, karena tadi ada planet Moon di sana dan rasinya Scorpio, lordnya adalah Mars. Kemudian berkaitan dengan hal ini juga tergambar dari rumah ketiga ini, selain dari gaya komunikasinya Ahok, ternyata dari rumah ketiga ini juga bisa menggambarkan bagaimana hubungan dengan adiknya dan juga bagaimana emosional dari adiknya. Kalau di sini tergambar adiknya ini ada yang memang cenderung baper gitu ya, atau cenderung emosional, dan Ahok sendiri ini tergambar dari rumah ketiganya cenderung memiliki hubungan yang kurang baik dengan adiknya, entah adik yang mana. Tapi kalau kita lihat dari beberapa berita yang sempat muncul di beberapa waktu yang lalu, pasti sudah menebak ya siapa kira-kira adiknya ini yang kurang lebih memiliki kecenderungan emosi yang memang juga kurang terlihat baik gitu ya, cenderung emosional atau cenderung baper, dan juga memang tadi hubungannya ada yang kurang terlalu baik atau tidak terbuka. Kemudian saya juga mau meng-highlight nih bagaimana hubungan Ahok dengan anak-anaknya. Di sini terlihat dari rumah kelima. Rumah kelima ini kan memang menggambarkan tentang anak ya, salah satunya. Setelah umur 36 tahun, dari Navamsa chartnya, bukan dari birth chartnya, terlihat memang di rumah kelima ada Uranus dan Pluto. Ada planet Uranus dan Pluto. Nah, ini menggambarkan anaknya ada yang tiba-tiba berubah, atau mungkin yang tadinya hubungannya baik atau ada kedekatan yang cukup baik ternyata berubah, atau yang mungkin perilakunya seperti apa sebelumnya ada juga perubahan. Kita juga bisa tahu ya dari berita-berita yang muncul beberapa waktu lalu sampai yang paling terakhir. Pasti kita tahu bagaimana tergambar hubungan anak-anaknya gitu ya, lebih dari satu ya. Ada yang cukup dekat, ada yang tiba-tiba darinya dekat tiba-tiba berubah. Kemudian ada juga mungkin yang terlihatnya fine-fine aja, tiba-tiba ada berita yang muncul gitu ya dari salah satu anaknya Ahok. Selain itu dari rumah kelima ini juga tergambar bahwa anak-anak dari Ahok ada yang memiliki bakat di dunia seni atau dunia musik. Kita tahu juga salah satu anak dari Ahok, bahkan setahu saya lebih dari satu, cuma yang sempat terekspos itu adalah satu, pernah tampil di satu acara memainkan salah satu alat musik. Kemudian dari rumah ke 10-nya Ahok ini ada planet Sun dan Jupiter. Di sana rasinya Gemini dan
representasi Lordnya adalah Mercury. Yang tergambar dari House of Ten ini adalah terkait dengan karir. Memang Ahok ini bisa sampai ke puncak karena memang ada kesempatan. Jadi gambarannya begini, karena ada Jupiter di sana biasa-biasa aja gitu ya, tapi karena ada kesempatan, orang tersebut bisa sampai ke puncak. Kita tahu Ahok itu sebelumnya mungkin tidak terlalu terlihat, tidak terdengar namanya, kemudian muncul tiba-tiba gitu ya, terekspos dan akhirnya bisa menduduki jabatan di pemerintahan. Di sana juga ada Sun, berarti Ahok memang bisa berkarir di dunia pemerintahan atau institusi yang berkaitan dengan pemerintahan. Sebelumnya kita tahu pernah menjadi salah satu kepala daerah di daerahnya. Ahok ini kan lahirnya di daerah Manggar, Belitung Timur 21 Juni 1966 ya. Sebelumnya awal karir pemerintahnya di sana, kemudian masuk ke DKI, dan setelah udah selesai di DKI, Ahok sekarang juga masih dipercaya menjadi salah satu petinggi di BUMN. Itu juga masih ada kaitannya dengan institusi pemerintahan. Kemudian di rumah ke-10-nya setelah umur 36 tahun itu ada Venus, artinya bisa mendapatkan gain yang memang berkali-kali lagi gitu ya, banyak setelah sampai ke puncak. Kemudian ini Ahok di rumah ke-12-nya itu ada Uranus ya. Rumah ke-12 ini salah satunya juga berkaitan dengan spending gitu. Nah, di sana ada Uranus. Nah, ini bisa saja pengeluarannya itu tiba-tiba banyak gitu ya. Kemudian tak terduga. Nah, ini juga bisa di-maintain oleh Ahok, jadi sudah tahu tentang hal ini, jadi bisa maintain. Kemudian ada conjunction Mars dan Venus, artinya Ahok ini memang memiliki passion, tetapi karena ada conjunction tersebut menjadi over passionate. Mars sama Venusnya itu ada di rumah ke-9. Nah, ini kita juga bisa melihat dari bagaimana body language-nya, bagaimana dari cara mengkomunikasikan atau mendeliver sesuatu, terlihat over passionate-nya dari seorang Ahok. Kemudian bicara tentang leadership, Ahok ini nakshatranya adalah Visakha. Visakha itu lordnya adalah Jupiter. Ini menggambarkan memang seorang leader. Nah, kita tahu bagaimana Ahok dalam memimpin suatu tim, terlihat leadership-nya. Selain itu juga Ahok memiliki Adirat Yoga yang artinya berkaitan dengan menggambarkan atau dikaitkan dengan leadership. Jadi kita bisa tahu ya kenapa Ahok ini memiliki leadership yang kuat. Ini dari Vedic astrologinya memang tergambar memiliki yoga yang tadi saya sebutkan, dan juga nakshatranya itu adalah Visakha. Kemudian yang mau di-highlight juga adalah, walaupun saya tidak akan terlalu detail di sini ya, dari rumah ke-7-nya, baik sebelum umur 36 dan setelah umur 36 tahun, memang tergambar ada challenge atau tantangan di rumah tangganya. Dan di sini juga tergambar memang Ahok ini menikah lebih dari 1 kali. Oke, lain kali nanti kita bisa diskusi lagi, atau saya bisa sharing lagi tentang seseorang bisa terlihat dari Vedicnya dia bisa menikah lebih dari 1 kali. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan saya tidak mau terlalu banyak ya membahas hal ini, tapi saya kasih aja beberapa highlight di rumah ke-7-nya tentang pasangan. Memang kalau selama ini berita yang muncul atau yang dibahas itu dari pasangan Ahok yang sebelumnya, ini dari rumah ke-7 memang tergambar bagaimana challenge-challenge yang dihadapi berkaitan dengan pasangan yang sebelumnya. Itu sharing dari saya mengenai Vedic dari Ahok. Ketemu lagi di pembahasan saya selanjutnya untuk Vedic dari tokoh yang lainnya. Bye.